Allah menyatakan diri secara terang benderang. Agar apa? Agar semua manusia bisa mengenalnya dengan baik. Ya, bukan setengah mengenalnya, bukan kira-kira mengenalnya, tapi mengenal Allah dengan seutuhnya, dengan sangat baik. Mengapa demikian? Karena ada dua yang ingin disembah, yaitu Allah di satu sisi, ya, manusia harus menyembah Dia, dan iblis itu juga ingin disembah, teman-teman. Ya, bagaimana supaya orang ini tidak tertukar? Saya sebut orang, bukan ya. Maksudnya Allah dengan iblis tidak tertukar karena si iblis menyamar jadi Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertukar? Caranya adalah kita mengenal Allah dengan baik dan kita juga mengenal si iblis dengan baik. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, dan selalu happy, selalu bersuka cita, dan tidak kehilangan pengharapan. Oke teman-teman? So, teman-teman, kali ini saya ingin sharing, tapi ini rada santai ya teman-teman ya. Tapi serius ya, santai tapi serius. Dan apa yang ingin saya bagikan ini sungguh-sungguh penting teman-teman. Untuk itu saya berharap Anda pastikan ya, Anda tetap stay dari awal sampai akhir dari video ini, karena ada hal yang sangat-sangat penting yang akan Anda dapatkan ya kali ini. Ya, teman-teman, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan please ya kalau ada iklan don't skip. Oke teman-teman? Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin menanggapi ya dua video sekaligus ya dari channelnya Jonathan Nandar dan MM1 ya. Dia mengganti nama channelnya, kalau dulu kan MM1 ya, Muslim Menjawab. Kalau tidak salah nama channelnya Benteng Umat teman-teman ya, Benteng Umat. Tapi tetap yang adminnya atau yang punya adalah MM1 teman-teman ya. Sebenarnya MM1 bagi saya bukan tidak asing lagi ya, bukan sesuatu yang asing begitu maksudnya, bukan sesuatu yang asing karena saya sudah menanggapi channel MM1 ini 2 kali ya teman ya. Nah, Anda bisa lihat di video-video saya. Nah, kali ini saya tergerak untuk membuat video ini karena saya menemukan sesuatu hal yang cukup lucu teman-teman ya, sangat lucu dan saya pikir ini juga bukan kebetulan teman-teman ya, bukan sesuatu kebetulan ya. Mungkin ada yang menganggapnya kebetulan, tapi bagi saya ini bukan suatu kebetulan. Saya pikir ini ada pesan apa di dalam peristiwa ini begitu teman ya. Pasti Tuhan ingin sesuatu memberikan saya sebuah sebuah inspirasi begitu ya, sehingga saya bisa menangkap konten dari 2 video ini dengan baik, dan saya dapatkan satu pesan di situ, dan pesan ini harus saya bagikan untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman penasaran video apa yang ingin saya tanggapi? Teman-teman,
video Yonatan Nandar yang berjudul heboh wajah asli Laskar Odong-Odong. Nah, itu judulnya, judul videonya. Di dalam video itu Yonatan Nandar ini mengatakan bahwa Noverina Solihin dengan Fatimah Sa'diyah itu adalah orang yang sama. Itu kesimpulan dia. Jadi dia kepo sekali karena saudari Fatimah Sa'diyah ini kan selalu pakai masker ya, tidak pernah melihatkan wajahnya begitu kan. Nah, di YouTube dia gitu. Di setiap video-video dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya, selalu pakai masker yang rapat sekali begitu ya teman-teman. Jadi dari mata ke atas saja yang kelihatan gitu. Ya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, Yonatan Nandar kepo, ingin tahu gitu, ingin tahu siapa ini Murtadin Fatimah Sa'diyah ini gitu. Apakah dia orangnya sama dengan Noverina Solihin, Murtadin Noverina Solihin begitu. Jadi dia kepo sekali. Nah, dia mencoba menginvestigasi ya teman-teman ya. Yonatan Nandar ini mencoba menginvestigasi, tapi dia hanya melihat dari rambut ya, rambut mungkin sedikit jidat ya, sedikit mirip agak tinggi ya kan ya. Terus rambutnya belah tengah seperti ini. Ya, jadi dia cuma melihat dari sini ke sini saja dan dia menyimpulkan bahwa Fatimah Sa'diyah itu adalah Noverina Solihin, teman-teman. Aduh, lucu sekali ya ini Evangelo Yonatan Nandar ini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, ya. Jadi hasil riset dan analisa dari Evangelo Yonatan Nandar ini bahwa Noverina Solihin itu sama dengan Fatimah Sa'diyah. Video Evangelo ya kalau saya menyebutnya, Evangelo Yonatan Nandar ini ya, ditanggapi teman-teman oleh MM1 ya, atau channel Benteng Umat ya. Hasil investigasi dari Noverina Solihin tidak sama ya, ternyata Noverina Solihin itu tidak sama dengan Fatimah Sa'diyah. Berarti semakin menguatkan bahwa Yonatan Nandar sudah gagal ya dalam menginvestigasi siapa Noverina Solihin dan siapa Fatimah Sa'diyah. Teman-teman, waduh parah ya. Nah, MM1 ya, MM1 saya hargai ya usahanya untuk menginvestigasi saya, dan selamat ya, Anda sudah berhasil ya. Anda berhasil karena kesimpulan Anda sampai kepada bahwa Noverina Solihin itu tidak sama dengan Fatimah Sa'diyah ya. MM1 sampai kepada kesimpulan ini dengan 8 kriteria. 8 kriteria teman-teman ya. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu apa kata MM1. Ini ya, terlepas dari uji emisi yang sudah dilaksanakan di menit-menit pertama, saya tidak akan campur tangan. Tapi untuk tadi, apakah Fatimah Sa'diyah sama dengan Noverina Solihin? Ini saya bantah. Apakah Fatimah Sa'diyah sama dengan putrinya daripada Noverina Solihin? Itu pun belum saya pastikan. Kenapa? Saya juga sudah mencoba membuat investigasi ya, tentang siapa Fatimah Sa'diyah dan siapa Noverina Solihin. Noverina Solihin beda dengan si Fatimah Sa'diyah ya. Logat bahasanya, pendidikannya, cara berpikirnya, pendidikannya pun beda. Jadi saya buat ini semacam daftar list ya, perbedaan antara Fatimah Sa'diyah dengan Noverina Solihin. Nah, dalam video ini Pak Ustaz Nandar ingin mencoba menyamakan antara Fatimah Sa'diyah gitu ya, sini dengan ini ya, menyamakan beliau dengan kata dia dengan Ibu Noverina Solihin atau dengan anaknya. Karena Bu Noverina ini memiliki anak, ada yang lawyer, laki-laki, ada juga yang perempuan ya, yang masih kuliah atau sudah selesai kuliah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang perempuan itu nggak pernah pakai masker kan, demikian ya. Nah di sini MM1 kan mencoba memberikan pandangan kepada Pak Nandar dan kepada kita semua bahwa
Bu Fatimah Sa'diyah sebagai murtadin beda dengan murtadin Ibu Novarina Solihin atau mungkin dengan anaknya, karena cara pandang ibu biasanya tidak jauh dengan cara pandang anak gitu loh. Kalau ibunya rasional, anaknya rasional, karena Ibu Novarina kan orang pendidikan tinggi sampai ke Jerman, pernah jadi dosen, dan dia tidak suka hal-hal yang sifatnya mistik, yang sifatnya tidak alkitabiah, kan itu demikian. Di sini saya membuatkan fakta bahwa antara Bu Fatimah dengan Ibu Novarina beda ya, atau anak Bu Novarina sama. Pertama-tama umur Bu Fatimah 35, Ibu Novarina 51 tahun. Anaknya udah banyak ya, udah jadi semua lah, udah sarjana, udah lawyer dan seterusnya. Cara pendidikannya kalau Bu Fatimah kemudian SMA, karena dia tuh waktu ke kota katanya melamar untuk jadi security. Tidak mungkin sarjana hanya meminta jabatan sebagai security, oke? Sementara Ibu Novarina Solihin gelarnya DRA. DRA kan zaman dulu tuh, gelar S1 ya dari UN, entah UNAN, entah UNP, Inggris, dia kuliahnya sampai ke Jerman. Dan dia kerja sebagai manajer asuransi ternama ya, sukses. 3, tipe daripada Ibu Fatimahnya agak-agak perayu ya. Kenapa saya bilang perayu? Di sini faktanya ya. Pak Pendeta MYM yang keras dengan kesaksian daripada murtadin ketika dihajar oleh kelompoknya para murtadin yang dipimpin oleh oleh Fatimah Sa'diyah, jadi luluh, jadi lembek lagi, jadi nggak keras lagi gitu loh. Yang masih keras itu di sini saya buat di otokritik ya. Di sini ada 4 orang yang keras. Pertama-tama sang debater ya, Rudy Yohanes Hutagalung. Kedua lagi John Sung, juga tidak suka dengan kesaksian-kesaksian mimpi-mimpi di bawah kus dan seterusnya. Termasuk Ibu Novarina pun tidak suka ya. Dan terakhir lagi John Sung dan MYM ya. Di sini bukti ya, bukti dari Novarina ini tidak suka. Nanti saya coba ya, saya buatkan nanti pada saat Ibu Fatimah, kan namanya pun belum jelas, saya masih menduga dia tuh masih menyembunyikan nama aslinya gitu loh. 5, suka kesaksian nyeleneh itu Bu Fatimah, sampai dia menghajar Pak MYM kan, tapi dengan Rudy Yohanes dia nggak berani. Sementara kalau Ibu Novarina ini tidak suka, dia lulusan Jerman, nggak suka dengan cara demikian, nih buktinya dia nggak suka. Ngomong Padangnya jago, ngomong Sundanya hebat. Saya khawatirnya ini bukanlah Tuhan Yesus, tetapi adalah iblis yang menyamar, ya kan? Lalu tidak berhasil mendekati seorang security, malah dia kepincut gitu dengan security itu. Gagal kan cari kerjaan, malah kepincut. Nah, ketika dia mau nikah, mereka itu si cowok pun tidak mau masuk Islam, malah si Fatimah yang masuk ke Kristen. Jadi dia gagal dalam kehidupan, gagal dalam bercinta pun gagal. Ada lagunya kan, jangan gas. Jadi kalau Ibu Novarina dia seorang debater yang sudah dunia maya, Mangang Buana dari mulai 2015. Jadi sama tuanya dengan sang debater, dia lebih muda dikit lah gitu ya. Dan dapat dilihat di wall-nya. Di dalam wall dari Bu Novarina Solihin itu banyak perdebatan gitu ya, antar agama dan seterusnya. Yang 8, suara daripada Ibu Fatimah saja kejawa-jawaan. Dia pun katanya orang Jawa. Sementara suara daripada Ibu Novarina ini ke Sunda-Sundaan atau Minang. Ya itulah kira-kira analisis saya yang mungkin berbeda dengan analisis Pak Anda. Tapi perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah... Teman-teman, setelah kita mendengarkan hasil investigasi dari M1 ya, itu sangat berbeda sekali dengan hasil investigasi dari Jonathan Nandar ya. Jonathan Nandar hanya dengan melihat rambut langsung menyimpulkan Novarina Solihin adalah Fatimah Sa'diyah. Hanya melihat rambutnya, ya. Nah, sementara MM1 itu ada 8 kriteria yang diuraikannya tadi, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa Fatimah Sa'diyah bukanlah Novarina Solihin, ya. Satu-satu dibandingkan apple to apple, ya. Mengapa bisa demikian? Apa bedanya Jonathan Nandar dengan MM1, teman-teman? Apa bedanya? Nah, teman-teman, saya kasih tahu Anda bahwa ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, ya. Ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan, ya. Tetapi ini atas seizin Tuhan terjadi, ya. Tuhan memakai Nandar dan Tuhan memakai MM1 untuk mengajari kita tentang suatu hal yang sangat-sangat penting. Ada hal-hal yang saya tangkap, ya, dari peristiwa ini, teman-teman.
ya. Ada hikmah dari peristiwa ini, yaitu dalam hal investigasi, ya. Arti investigasi kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pengertian dari investigasi itu adalah penyelidikan, ya. Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap sebuah hipotesa, teman-teman, ya. Jadi, investigasi yang dilakukan oleh Jonathan Nandar dan MM1 terhadap Noverina Solihin dan Fatimah Sa'diah itu dengan cara menyelidiki, ya. Nah, menyelidiki dan mencatat apa hasil dari penyelidikan tersebut. Nah, inilah investigasi. Orangnya disebut investigator, teman-teman. Jadi ada 2 investigator di sini, yaitu Jonathan Nandar dan MM1. Seperti tadi kita sudah ketahui bahwa Jonathan Nandar dan MM1 adalah investigator, ya, untuk menyelidiki apakah Noverina Solihin dan Fatimah Sa'diah adalah orang yang sama. Hasilnya, Jonathan Nandar berkesimpulan bahwa Noverina Solihin adalah Fatimah Sa'diah. Mengapa bisa hasilnya berbeda, teman-teman? Ada 2 hal yang menentukan di sini. 1, media atau referensi yang digunakan oleh keduanya berbeda, ya. Jonathan Nandar referensinya hanya rambut. Data yang dia pakai untuk mengambil sebuah kesimpulan sangat minim, hanya dari rambut, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah faktor ketajaman analisa, ya. Jadi ketajaman analisa antara Jonathan Nandar dengan MM1 itu sangat berbeda, ya. Kalau Jonathan Nandar dikatakan analisanya tumpul, tidak tajam, ya. Sementara MM1 lebih tajam, teman-teman. Makanya dia sampai kepada kesimpulan yang mendekati kebenaran, walaupun belum seluruhnya dia dapatkan kebenaran itu, ya. Dia mendapatkan kebenaran itu sesuai data dari atau sesuai dari referensi yang dia dapatkan, ya, teman-teman. Nah, jadi maka hasilnya berbeda, ya, hasilnya berbeda. Nah, apa pesan pentingnya di sini, teman-teman? Ya, pesan pentingnya bukan kita bicara antara Nandar dengan MM1, bukan masalah Rina Solihin dan Fatimah Sa'diah, bukan itu masalahnya. Pesan pentingnya yang ada adalah Allah mau, ya, kita, Anda dan saya melakukan investigasi terhadap siapa Allah. Semua orang harus melakukan investigasi terhadap Allah. Siapa dia? Agar Anda dan saya bisa mengenal Allah yang benar dengan sebenar-benarnya, ya, tidak setengah-setengah, tidak hanya mengenal rambutnya saja seperti Nandar hanya mengenal rambutnya saja, ya, atau mengenal Allah cuma sekedar namanya saja, atau sekedar oh iya Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu maha adil, sudah, berarti Anda hanya mengenal seperti Nandar mengenal Fatimah Sa'diah dengan Noverina Solihin, ya, hanya rambutnya saja, sangat cetek, ya. Nah, kalau Anda bisa mengenal lebih dalam, ya, mengenal lebih dalam sedikit, maka Anda seperti MM1 mengenal Rina Solihin. Ada poin-poin lain di luar rambut. Anda mengenal karakternya Noverina Solihin, Anda mengenal jenis suaranya, Anda mengenal latar belakang pendidikannya, bahkan mengenal
anak-anaknya dan usianya mendekati kebenaran, ya. Usianya mendekati kebenaran. Kalau dikatakan oleh MM1, saya 51 tahun itu kemudaan, ya. Terima kasih, saya dibuat lebih muda. Ya kan? Oke, teman-teman ya. Jadi minimal MM1 mengenal Novarina Solihin jauh lebih baik daripada Jonathan Nandar, teman-teman. Begitupun manusia. Ada manusia yang mengenal Allah itu cuman oberflächig. Kalau bahasa Jerman oberflächig itu apa ya? Kulit luarnya saja. Mengenalnya dangkal, ya, dangkal, ya kan? Nah, tapi ada sebagian orang yang mengenal Allah itu sangat-sangat dalam. Nah, kenapa berbeda? Tadi, pertama, media atau referensi yang digunakan berbeda dan ketajaman analisanya berbeda, teman-teman. Ya, nah, kemudian saya lihat, ya, niat atau sikap hati itu pun sangat penting saat kita melakukan investigasi. MM1 itu punya referensi yang lebih lengkap daripada Jonathan Nandar, ya. Jadi Jonathan Nandar hanya melihat rambut, sementara MM1 dia sampai masuk ke FB saya, ya kan, dilihatin ya satu-satu mungkin ya, dari tahun 2012. Saya sebenarnya tahun 2005 sudah giat penginjilan di Facebook, ya. Dan dia juga masuk ke IG saya, YouTube saya apalagi ya. Jadi dia betul-betul cari tahu siapa saya. Dan karena sumbernya benar, ya kan, referensinya benar, maka dia mendapatkan kesimpulan yang benar gitu. Ya, kesimpulan yang benar gitu. Karena sumber-sumbernya jelas dan benar, ya. Betul kata MM1 bahwa saya dimanapun, baik di FB, di IG, di YouTube, saya tidak pernah menyamar-nyamar, atau saya tidak pernah pakai yang namanya nama samaran. Saya tidak pakai akun palsu, saya tidak pernah pakai DP odong-odong, ya. Orangnya seperti ini tapi di DP-nya monyet gitu kan, atau makanan piring atau apa, atau binatang apa gitu ya. Enggak, ya. Ya begini ya beginilah Novarina Solihin dari dulu ya, begini aja gitu ya, enggak aneh-aneh gitu, apa adanya ya, teman-teman. Saya tampil apa adanya di mana-mana ya. Jadi sangat mudah untuk orang bisa mengenal saya begitu. Nah, mengapa Jonathan Nandar gagal mengenali Novarina Solihin dan Fatimah Sadiah? Karena itu kurang referensi, ya, dan minim referensinya, teman-teman, ya, dari rambut doang, ya, plus sikap hati dan motivasi dia mungkin sudah tidak baik di awalnya, ya, makanya dia sampai kepada kesimpulan yang salah. Apa pesan pentingnya di sini, ya, yaitu kita dalam menginvestigasi Allah, artinya dalam menyelidiki Allah, betul, Allah tidak marah diselidiki, malah Allah menyuruh untuk mencari wajahnya, ya. Carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, ya. Carilah Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Itu jelas firman-Nya. Tuhan mau kita semua umat manusia ini tanpa kecuali, siapapun Anda, untuk mencari tahu, menyelidiki, menginvestigasi siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Allah pencipta langit dan bumi ini, ya. Tapi pastikan motivasi Anda benar, ya, bukan Anda mencari Tuhan lalu untuk menghujatnya, ya. Kemudian sikap hati Anda juga benar, yaitu tulus ingin mengenal Allah yang benar, haus untuk mengenal Allah yang benar. Kemudian pastikan referensi Anda bukan referensi liar, ya. Referensi Anda adalah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, Allah menyatakan diri secara terang benderang agar apa? Agar semua manusia bisa mengenalnya dengan baik, ya, bukan setengah mengenalnya, bukan kira-kira mengenalnya,
tapi mengenal Allah dengan seutuhnya, dengan sangat baik. Mengapa demikian? Karena ada dua yang ingin disembah, yaitu Allah di satu sisi, ya, manusia harus menyembah Dia, dan iblis itu juga ingin disembah, teman-teman. Ya, bagaimana supaya orang ini tidak tertukar? Saya sebut orang, bukan ya. Maksudnya Allah dengan iblis tidak tertukar, karena si iblis menyamar jadi Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertukar? Caranya adalah kita mengenal Allah dengan baik, dan kita juga mengenal si iblis dengan baik. Dipastikan Anda dan saya tidak akan pernah tertukar. Ya, teman-teman. MM1 berhasil mengenali Noverina Solihin dan bisa membedakan antara Noverina Solihin dengan Fatimah Sa'diyah. Nah, apa pesannya di sini? Yaitu, jika kita ingin mengenal Allah yang benar, kita harus menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Di mana di situ kita bisa mengenal Allah dengan benar, yaitu referensi yang memberikan informasi yang cukup, ya, yang jelas, yang terang benderang tentang Allah tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu Alkitab, ya, hanya Alkitab yang bisa dipakai untuk kita mencari siapa Allah, menginvestigasi siapa Allah, bukan dari sumber-sumber yang lain, ya, bukan dari sumber-sumber yang liar, teman-teman. Tidak, hanya di Alkitab. Sama halnya informasi tentang Noverina Solihin tadi, ya kan? Tidak akan ditemukan di majalah Investor, ya, apalagi di majalah Playboy, tidak ada, ya, teman-teman. Hanya bisa Anda temukan di Facebook, kemudian di IG dan di YouTube, ya. Jadi tidak ada di majalah Playboy, tidak ada di majalah Investor, di Forbes tidak ada, ya. Hanya di 3 tadi, ya kan, sumbernya. Jadi yang namanya referensi, ya kan, atau sumber informasi itu sangat penting dipastikan bahwa itu adalah sumber informasi yang yang bisa dipertanggungjawabkan. MM1 memperkirakan saya usia 51 tahun, sementara saya udah lebih banyak tahun, tambahin lagi gitu ya, beberapa tahun lagi gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali kalau saya yang memberitahukan berapa usia saya. Nah, itulah orang bisa jadi tahu dengan benar berapa usia saya, tidak menebak-nebak. Kalau tadi 51 tahun nebak-nebak ya. Ada lagi yang ngomong saya pernah dibilangin 35 tahun, itu mah lebay ya teman-teman ya. Ada lagi yang bilang 40 tahun, ya kan, ada lagi yang bilang 45 tahun ya. Nah, itu kalau dibilangin 35 tahun itu lebay banget gitu ya. Ya teman-teman. Nah, artinya MM1 akan sempurna mengenal saya kalau saya memperkenalkan diri saya kepada MM1, ya. Nah, dengan dia mereka-reka usia saya 51 tahun, ternyata salah. Ketika saya memberitahukan yang sesungguhnya, akhirnya MM1 lain kali tidak lagi mengulangi kesalahannya. Apa pesannya di sini? Ya, pesannya adalah begitu juga dengan Allah, ya. Manusia ini, kita ini baru bisa mengenal Allah dengan benar jika Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita, teman-teman, ya. Nah, tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, yang tidak seorang pun yang bisa mengenal Allah dengan benar. Pesan yang berikutnya yang bisa saya tangkap teman-teman dari peristiwa ini adalah, tadi dikatakan bahwa Allah bisa kita kenal dengan baik ketika Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tentunya melalui referensinya, yaitu Alkitab, teman-teman. Ya, nah, di Alkitab, ya, itu kita membaca firman Tuhan
yang ditulis oleh para saksi mata. Artinya ring 1, yaitu para nabi dan rasul yang diberikan wewenang dan otoritas penuh untuk menuliskan firman Tuhan. Ya, baik didengarnya secara langsung maupun yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, semuanya atas tuntunan dari Allah sendiri atau Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, teman-teman. Ya, nah kalau kita balik ke peristiwa yang terjadi ya di video MM1 dan Jonathan Nandar, ya. Tadi saya katakan bahwa MM1 bisa mengenal saya lebih lagi, ya. Usia saya tadinya diprediksi salah, kemudian saya kasih tahu usia saya yang benar, maka itulah kebenaran, ya. Artinya MM1 itu disebut sebagai saksi mata atau kata lain ring 1, ya. Nah, nabi dan rasul itu adalah ring 1 saat Allah menyatakan dirinya kepada mereka, ya. Nah, dan mereka menuliskan itu di dalam sebuah kitab, ya. Makanya Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul ini untuk menuliskan firman yang didengarkannya itu dalam sebuah kitab, ya. Ini sudah saya bahas pada video saya yang berbicara tentang Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Anda boleh menyaksikan itu dan Anda akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk Alkitab, ya, teman-teman. So, kembali ya, bahwa MM1 itu adalah saksi mata atau ring 1, ya. Ketika anaknya MM1 atau cucunya MM1 ingin mengenal Rina Solihin, ya, maka MM1 ini harus menuliskan, ya, menuliskan tentang biodata mungkin ya, atau story tentang Rina Solihin ini. Nah, jadi kalau anaknya, cucunya, dan keturunannya MM1 ingin mengenal Rina Solihin, maka bacalah apa yang ditulis oleh MM1. Nah, apa yang ditulis oleh MM1 ini, inilah yang harus dipercaya. Karena dia adalah saksi mata langsung, ya, atau ring 1. Nah, kalau misalnya ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, ada si X menulis tentang Noverina Solihin yang berbeda dengan yang ditulis oleh MM1, maka terkutuklah dia, orang yang menulis itu, ya, terkutuklah dia, karena tidak sama dengan apa yang ditulis oleh MM1, ya. Jadi orang yang dikaruniai akal budi, dikaruniai hikmat, dikaruniai satu hati yang ingin mengenal Allah, pasti percaya kepada ring 1, yaitu para nabi dan rasul, ya. Kalau ada, ya, di antara kita yang mencari sumber lain di luar apa kata nabi dan rasul di dalam Alkitab, ya, tentang Allah, maka itu salah besar, ya. Kalau ingin mengenal Allah yang benar, bacalah Alkitab, bukan referensi yang lain, ya, bukan kitab-kitab palsu yang lain atau Injil-Injil palsu yang lain seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, ya, yang menuliskan apa yang tidak tertulis di Alkitab. Begitu. Sama halnya tulisan-tulisan palsu yang menceritakan tentang Noverina Solihin yang berbeda dengan yang diceritakan oleh MM1. Begitu, sebagai saksi mata, teman-teman. Teman-temanku, pesan terakhir, ya, di video saya kali ini, ya, saya tidak marah, teman-teman, ketika Jonathan Nandar dan MM1 menginvestigasi saya, ya. Saya tidak marah, gitu. Oh, silahkan saja, begitu, ya. Dan karena saya tidak menyimpan sesuatu
ya, dalam diri saya yang tidak boleh diketahui orang lain atau seperti apa, atau saya pernah jadi orang jahat, saya pernah melakukan kesalahan, atau saya pernah punya masa lalu yang gelap gulita atau sebagainya begitu ya. Enggak, ya, silakan saja gitu. Nah, banyak orang memakai akun-akun palsu ya di dalam media sosialnya, tidak pakai namanya sendiri tapi pakai nama-nama yang nama-nama yang aneh-aneh begitu ya. Itu biasanya something wrong dengan orang itu gitu ya, ada apa gitu ya. Saya biasanya kalau datang baik WhatsApp atau apa, saya lihat dulu, saya lihat profilnya dulu gitu. Terus saya lihat profilnya, DP-nya, kalau udah bukan mukanya begitu, mungkin benda atau hewan atau apa, biasanya saya malas merespon ya. Tapi kalau orangnya jelas, namanya jelas, terus picture-nya juga jelas gitu ya, saya masih mau merespon teman-teman ya. Nah, pesan terakhir tadi saya katakan bahwa saya tidak marah ya ketika MM1 maupun Jonathan Nandar mau menginvestigasi saya. Silakan saja, no problem begitu ya. Nah, begitupun dengan Allah teman-teman ya. Allah senang diinvestigasi ya. Bahkan Allah meminta dirinya untuk diinvestigasi oleh umat manusia ini teman-teman ya. Mungkin kita bisa baca di Yohanes 7 ayat 52. Ya, Yohanes 7 ayat 52 saya bacakan. Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ya. Teman-teman, ya. Jadi kitab suci harus diselidiki. Ya, kitab suci itu bukan hanya dibaca, dilafalkan, dinyanyikan, dibunyikan, tidak. Tapi diselidiki isinya itu, ya, digali, ya, dicari tahu, dipelajari, ya. Nah, diselidiki agar menemukan Tuhan dan kebenarannya, ya. Jadi, kalau kita menyelidiki kitab suci, itu adalah perintah dari Allah sendiri, dan Allah mau kita semua menyelidiki kitab suci, ya. Dan karena disitulah kita akan bisa menemukan Allah yang sejati, yang dimana dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya secara terang benderang di dalam kitab sucinya, yaitu Alkitab. Anda jangan cari Allah di tempat lain, ya. Anda cari Allah di gunung, Anda cari Allah di bukit, nggak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu, ya. Atau Anda cari Allah di sumber-sumber yang lain, tidak akan ketemu. Hanya di Alkitab. Taurat, kitab para nabi, Mazmur, dan Injil. Hanya di situ. Tidak ada di tempat yang lain, teman-teman. Ya, ya kan? Hanya sedikit waktu lagi. Gitu, untuk mencari Tuhan. Karena akan tiba saatnya, dia tidak berkenan lagi untuk ditemui. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.